Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal sempurna di Singapura, Arteta puji mental juara lawan Newcastle. Arsenal kembali tampil meyakinkan dalam tur pramusim di Singapura dengan mengalahkan Newcastle United 3-2 pada Minggu dalam kurung 27/7. Kemenangan ini membuat The Gunners menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Meski sempat tertinggal, Arsenal menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikkan keadaan. Manajer Mikel Arteta menyebut laga ini sebagai ujian nyata. Kami berada dalam situasi sulit setelah tertinggal lebih dulu, namun tim merespons cepat. 2 gol dalam 2 menit berkat inisiatif Kai Havertz menjadi titik balik, ujar Arteta. Pergantian pemain jadi kunci kemenangan. Max Doman dalam kurung 15 tahun sukses menciptakan penalti yang diselesaikan Odegaard dengan tenang. Marley Salmon, Josh Nichols, dan Andre Hariman Anous juga tampil mengesankan. Arteta pun memuji para pemain muda, luar biasa melihat mereka tampil percaya diri dan penuh determinasi. Satu-satunya catatan adalah cedera Riccardo Calafiori yang masih akan dievaluasi lebih lanjut. Bagaimana pendapat kamu tentang penampilan para pemain muda Arsenal ini? Apakah mereka sudah layak masuk skuad utama musim depan? Beri komentarmu. Masih harus jalani pemeriksaan kapan Victor Gyökeres debut untuk Arsenal. Ini kata Mikel Arteta. Mikel Arteta memberi sinyal bahwa para penggemar Arsenal harus bersabar sedikit lebih lama untuk menyaksikan debut Victor Gyökeres. Harapan untuk melihat sang striker tampil dalam derby London Utara perdana di luar Inggris saat Arsenal menghadapi Tottenham Hotspur di Hong Kong, Kamis dalam kurung 31/7 masih belum pasti. Gyökeres sendiri sudah bergabung dengan tim di Asia dan telah diperkenalkan secara resmi sebelum laga kemenangan 3-2 atas Newcastle di Koloon. Namun Arteta menyatakan bahwa tim medis masih perlu mengevaluasi kondisi fisik sang pemain lebih lanjut. Gyökeres sebelumnya absen dalam pramusim Sporting CP demi mempercepat proses kepindahannya ke Arsenal. Meski telah lolos tes medis, Arteta menegaskan bahwa penyesuaian fisik dan kebugaran masih menjadi perhatian utama sebelum ia benar-benar siap bertanding. Meski demikian, Arteta belum sepenuhnya menutup peluang Gyökeres untuk tampil lawan Spurs. Bagaimana menurutmu, apakah Arsenal sebaiknya langsung memainkan Gyökeres atau menunggu hingga ia benar-benar siap? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Max Doman, bintang muda Arsenal produk terbaru Halle End. Max Doman mencuri perhatian sebagai salah satu pemain termuda yang tampil untuk tim utama Arsenal dalam tur pramusim. Bocah 15 tahun ini menunjukkan kematangan luar biasa saat melawan AC Milan dan bersinar saat menghadapi Newcastle Minggu dalam kurung 27/7. Tak heran jika sorotan kini tertuju padanya. Declan Rice bahkan menyebut Doman sebagai pemain 15 tahun terbaik di Inggris saat ini. Arsenal tampaknya telah menemukan permata baru dari Akademi Halle End. Masuk sebagai pemain pengganti, Doman tampil percaya diri dan menunjukkan bakat yang membuat staf pelatih sangat terkesan. Ini istimewa, puji Mikel Arteta. Apa yang dia lakukan di usia 15 tahun jelas luar biasa. Kami sangat senang memilikinya. Musim lalu Doman menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League 2, debut di usia 14 tahun. Dribbling cepat, kontrol bola, dan kemampuannya mengubah arah dengan lincah membuatnya sulit dihentikan. Ia mencetak 15 gol dan 5 assist dalam 15 laga. Doman juga bersinar di timnas Inggris U17 dan kini dibimbing langsung oleh Declan Rice di tim utama. Apakah Max Doman akan menjadi bintang besar berikutnya dari Halle End seperti Saka? Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. William Saliba bawa kabar baik untuk Arsenal di tengah rumor Real Madrid. William Saliba memberi angin segar bagi Arsenal di tengah isu panas ketertarikan Real Madrid. Bek tengah asal Prancis itu menegaskan keinginannya untuk segera menandatangani kontrak baru bersama The Gunners. Usai kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle di Singapura, Saliba menyampaikan harapannya kepada para fans. Saat ditanya kapan akan memperpanjang kontrak, ia menjawab singkat namun penuh makna, "Semoga segera." Tahun ini kami akan berusaha menang, katanya kepada AFTV sambil menangkupkan tangan sebagai simbol tekad. Meski masih terikat kontrak hingga 2027 dengan gaji 10 juta per musim, minat Madrid tetap serius. Klub raksasa Spanyol itu bahkan disebut siap membayar hingga 100 juta atau menunggu hingga kontraknya habis.
Menanggapi situasi ini, manajemen Arsenal langsung bergerak cepat. Negosiasi perpanjangan kontrak sedang diintensifkan dengan penawaran jangka panjang dan peningkatan fasilitas. Arteta dan Edu menganggap Saliba sebagai pilar tak tergantikan untuk masa depan tim. Menurut kamu, apakah Saliba sebaiknya bertahan dan jadi legenda di Arsenal? Atau tergoda tantangan baru di Madrid? Beri pendapatmu di kolom komentar. Anthony terbuka gabung Liga Arab Saudi, Manchester United pasang harga tinggi. Anthony dikabarkan terbuka untuk hijrah ke Liga Pro Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Agen sang pemain junior Pedroso menyebut bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan di tengah ketidakpastian masa depan winger asal Brasil itu. Setelah tampil impresif bersama Real Betis dengan mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 26 laga, Betis berminat mempermanenkan status Anthony. Namun Manchester United mematok harga tinggi yakni 32,5 juta untuk menghindari kerugian sesuai regulasi Profit and Sustainability Rules dalam kurung PSR. Nilai ini dinilai cukup tinggi oleh Betis. Meski begitu, Anthony tetap menarik perhatian klub-klub top seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dan Atletico Madrid, serta dua raksasa Liga Arab Saudi yang siap menawarinya gaji besar. Kami sedang mendengarkan berbagai proyek. Dia terbuka pindah ke Arab Saudi. Semua kemungkinan masih terbuka, ujar Pedroso kepada Win-Win. Meski bersinar di Betis, performa Anthony di United belum memuaskan, baru 12 gol dan 5 assist dari 96 laga. Pelatih Ruben Amorim menegaskan Anthony dan pemain lain tak akan dijual murah. Menurutmu, apakah Anthony sebaiknya pindah ke Arab Saudi atau masih punya kans bangkit di Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kepindahan Joao Felix kans buat Chelsea untung total Rp2 triliun, dua Belanda bakal mudah direkrut. Chelsea berpeluang meraih keuntungan fantastis hingga Rp2,8 triliun jika transfer Joao Felix ke Al Nassr resmi terjadi. Pemain asal Portugal itu nyaris menyelesaikan kepindahan permanennya setelah gagal bersinar di Stamford Bridge dan AC Milan. Joao Felix sempat disambut antusias saat kembali ke Chelsea, namun hanya tampil 20 kali di semua kompetisi dengan 9 kali sebagai starter dan hanya 3 di Premier League. Setelah dipinjamkan ke Milan di paruh kedua musim 2024/2025, performanya pun masih belum membaik. Kini Al Nassr datang dengan tawaran serius, paket transfer senilai 43,7 juta dalam kurung sekitar 959 miliar rupiah. Rinciannya 26,2 juta dalam kurung 575 miliar rupiah sebagai uang muka dan sisanya sebagai tambahan variabel. Angka ini membuat total penjualan Chelsea di musim panas ini tembus 130 juta dalam kurung sekitar 2,8 triliun rupiah, menyusul hengkangnya beberapa pemain seperti Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, dan George Petrovic. Dengan pemasukan besar ini, akankah Chelsea lebih leluasa merekrut pemain incaran termasuk dua Belanda yang tengah dipantau? Bagaimana menurut kamu, apakah melepas Joao Felix adalah keputusan tepat? Dan siapa yang paling layak direkrut Chelsea selanjutnya? Yuk, tulis komentarmu. Manchester City siap bajak Lucas Paqueta dengan harga miring. Manchester City kembali bergerak memburu Lucas Paqueta setelah gelandang West Ham ini resmi bebas dari tuduhan perjudian yang sebelumnya menghalangi transfernya musim lalu. Kini peluang bagi City untuk mendatangkan playmaker Brasil ini semakin terbuka lebar, apalagi dengan banderol yang dikabarkan turun drastis hanya sekitar 30,5 juta dari harga awal 80 juta. Paqueta dianggap solusi tepat untuk mengisi kekosongan lini tengah pasca kepergian Kevin De Bruyne. Dengan kemampuan teknis dan visi bermain brilian, Paqueta diyakini cocok dengan filosofi Pep Guardiola dan siap tampil maksimal di Etihad. West Ham mulai bersiap tanpa Paqueta, sementara nama James Njata muncul sebagai kandidat pengganti. Klub-klub Arab Saudi juga mengawasi, tapi transfer ke City tetap menjadi favorit. Menurut kamu, apakah City harus segera menuntaskan transfer ini? Apakah Paqueta bakal jadi bintang baru di Etihad? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Luis Diaz tinggalkan Liverpool, siap gabung Bayern Munich senilai Rp1 triliun. Luis Diaz resmi meninggalkan tur pramusim Liverpool di Tokyo setelah klub Merseyside sepakat melepasnya ke Bayern Munich dengan nilai transfer 65,5 juta dalam kurung sekitar 1,4 triliun rupiah. Pemain Kolombia berusia 28 tahun itu kini bersiap bergabung dengan klub asuhan Vincent Kompany transfer yang telah direncanakan selama setahun terakhir. Sejak datang dari FC Porto pada Januari 2022, Diaz jadi kunci keberhasilan Liverpool juara Premier League.
Namun tanpa pembaruan kontrak yang signifikan, Diaz merasa tidak dihargai hingga akhirnya memilih hengkang. Manajer Liverpool Arne Slot memastikan absennya Diaz di laga pramusim terkait transfer ini. Bayern bergerak cepat setelah tawaran awal 58,5 juta ditolak dan akhirnya mereka setuju membayar 65,5 juta. Bagi Bayern, Diaz adalah pengganti penting setelah gagal dapatkan Florian Wirtz dan harus kehilangan Leroy Sané serta Thomas Muller. Menurut kamu, apakah Liverpool sudah tepat melepas Diaz? Dan apakah Bayern bisa mengoptimalkan talenta pemain ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.